Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Anam dengan NIM E41220554 dari golongan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan tutorial pembuatan form login dan form registrasi sesuai dengan project saya, yaitu toko kelontong. Sebelum saya menuliskan program untuk membuat aplikasi, sebelum itu saya membuat database terlebih dahulu. Sebelum saya membuatnya, pertama-tama kita membuka aplikasi Exam. Kita mengklik start pada modul Apache, begitu juga dengan MySQL. Setelah aplikasi Exam berjalan, kita menuju browser. Kita klik localhost, kita menuliskan localhost PHP admin. Kemudian kita membuat database dengan nama database kelontong. Setelah database tersebut terbuat, maka kita selanjutnya mengisikan nama tabel, yaitu tabel akun. Jumlah kolom yaitu 2. Kolom pertama kita isikan dengan nama username. Jenis datanya yaitu kita klik varchar karena kita menggunakan kombinasi angka dan huruf. Kita beri panjang nilai yaitu 10. Untuk password, untuk kolom kedua kita tuliskan nama yaitu password. Jenis datanya yaitu kita menggunakan varchar, panjang nilai yaitu 15. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita mengisikan data pada tabel akun. Kita menuju SQL. Kita klik insert. Kita isikan NIM dengan nama Irul123 dengan password 12345. Setelah tabel akun terisi dengan username dan password, selanjutnya kita membuka bin. Setelah aplikasi NetBeans terbuka, kemudian selanjutnya kita membuat project baru. Kita klik file, kemudian klik new project. Kita pilih bahasa Java, kemudian kita beri nama project dengan nama toko kelontong. Centang pada create main class, kemudian kita klik finish. Sebelum kita menuliskan program pada aplikasi ini, sebelum itu kita menambahkan library dengan cara klik kanan pada libraries, kemudian add library. Kita menggunakan library MySQL JDBC driver. Kita add library. Setelah kita menambahkan library, selanjutnya kita membuat config yang akan digunakan untuk mengkoneksikan antara database dengan program yang kita buat. Kita klik kanan pada source package, new, kemudian Java class. Kita beri nama dengan config. Kita klik finish. Sebelum kita menuliskan program, sebelum itu terlebih dahulu kita mengimport library SQL. Setelah kita menambahkan library SQL, kemudian kita menuliskan program untuk bagian config.
Di sini saya menuliskan query untuk menyambungkan atau mengkoneksikan antara database yang dengan program yang nantinya akan kita buat untuk aplikasi toko kelontong. Di sini saya mengisikan untuk URL, kita mengisikan dengan link menuju ke database kelontong yang kita buat sebelumnya. Untuk user kita isikan dengan root, untuk pass kita kosongin. Kemudian pada bagian ini, dimana jika koneksi dengan database gagal, maka akan muncul pesan koneksi gagal. Setelah kita membuat program atau query untuk mengkoneksikan database dengan program yang nantinya akan kita buat, selanjutnya kita membuat frame baru yang nantinya akan dibuat untuk mendesain aplikasi. Dengan cara klik kanan pada default package, kemudian ke new, kemudian kita menuju ke JFrame form. Kita beri nama dengan login. Pada bagian ini kita dapat mendesain aplikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan palet yang telah tersedia pada NetBeans. Sebelum mendesain, kita memperbesar bagian kanvas untuk desain. Kira-kira begini cukup. Kemudian pertama-tama kita menambahkan panel. Di sini saya mengubah warna panel menjadi warna putih supaya lebih terlihat bersih dan clean. Setelah itu saya menambahkan panel lagi. Kita bisa beri warna. Untuk warna pada panel ini saya mengambil warna dari website WGradient, yaitu warna biru. Karena ini dalam kode hex, kemudian saya mengkonvertnya menggunakan website is logo. Di sini kita dapat mendapatkan warna RGB, kode RGB. Kita masukkan pada bagian sini. Kemudian kita menambahkan logo pada panel tersebut. Untuk image saya telah mendownloadnya terlebih dahulu. Untuk menambahkan gambar tersebut, pertama-tama kita menambahkan label, kemudian klik kanan properties, kita hapus pada bagian teks, kemudian kita menuju icon external image, dan kita mencari file yang telah kita lihat sebelumnya. Kita pilih store, maka akan muncul image tersebut. Kemudian di sini saya akan menambahkan tulisan atau judul toko kelontong. Jadi saya akan lebih mengubah warna serta konteks tersebut dengan cara klik kanan properties. Tulisan login saya menggunakan font Simply Gothic dengan ukuran 30 dengan warna biru sama seperti judul. Seperti ini.
Kemudian saya menambahkan text field untuk mengisikan data name, data password, data username beserta password. Di sini saya ingin text field tersebut lebih bervariasi. Saya menambahkan border pada text field tersebut, menambahkan line border, ini saya menambahkan warna biru sesuai dengan tema. Kita arahkan ke tengah. Kemudian untuk bagian text field password sama seperti text field pada username. Saya menambahkan border dan border, kemudian mengganti warnanya dengan warna biru. Kemudian supaya user tidak bingung untuk memasukkan username dengan password, saya memperjelasnya dengan memberikan icon pada text field, pada samping text field pada username begitu dengan password. Di sini saya sebelumnya telah mendalamnya, kita menambahkannya dengan menambahkan label, kemudian klik kanan properties, kita menghapus tulisan text field, kita menghapus tulisan tersebut, kita menghapus tulisan teks, kemudian kita menambahkan icon user, klik kanan user, external image, user. Oke, kita mengatur posisi ini. Begitu juga dengan icon password, kita menambahkan label, kemudian properties, kita hapus teks, kita pilih icon, external image, password. Oke, kita atur sesuai dengan keinginan kita. Setelah bagian text field selesai, kemudian saya membuat button, yaitu button login beserta button register. Di sini saya juga ingin lebih bervariasi, yaitu saya mengubah warna buttonnya menjadi warna biru sesuai dengan tema. Itu juga dengan button register. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan font seperti font login, yaitu Century Gothic dengan font sebesar 26. Dapat dilakukan juga untuk button register.
Setelah saya sedikit merapikan pada bagian tampilan login ini, jika dijalankan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mendesain tampilan login, kita mengisikan setiap button login beserta register dengan program yang akan nantinya dihubungkan dengan database. Sebelum itu, saya mengubah teks ini, mengubah variabel namanya dengan txt username, dan teks kedua yaitu dengan nama txt password. Begitu juga dengan button, kita ubah namanya dengan button login beserta button register. Setelah kita mengubah variabel namanya, kemudian kita klik kanan pada button login, kita klik event, kemudian action perform. Pada bagian ini kita akan mengisikan pada bagian ini saya akan menuliskan program untuk button login. Di sini saya telah menuliskan program untuk button login. Di mana untuk SQL, string SQL di sini berisi query mengambil data dari akun, di mana username kita ambil dari SQL username, begitu juga dengan password kita ambil dari txt password. Untuk koneksi, untuk bagian koneksi di sini, jika username dan password sesuai dengan database, maka akan muncul pesan dialog atau panel pesan berhasil login. Jika koneksi username dan password tidak berhasil, maka akan muncul panel pesan yaitu username atau password salah. Saya baru sadar ternyata di sini ada peringatan bahwa kode tersebut salah. Saya baru ingat saya belum menambahkan library pada bagian login ini.
Ini saya menambahkan library swing beserta library SQL. Dan setelah saya menuliskan program pada button login, kemudian selanjutnya saya menuliskan program untuk button register dengan cara klik kanan, kemudian event, action performance. Sini kita menuliskan program untuk button register. Di sini saya telah menuliskan program query untuk button register, dimana jika kita mengklik register maka akan langsung menuju ke halaman register. Setelah kita menuliskan program untuk button login beserta button register, kemudian kita coba untuk menjalankan aplikasi tersebut dengan cara run, kemudian run project. Pada bagian username dan password, kita mengisikan username dan password sesuai dengan data yang telah kita isikan pada database sebelumnya, yaitu dengan username 123 dan password 12345. Kemudian kita klik login. Maka akan muncul panel pesan atau tulisan berhasil login. Maka kita telah berhasil untuk login ke dalam aplikasi ini. Setelah kita membuat tampilan pada form login pada aplikasi Cekdabur Kantong, selanjutnya kita membuat tampilan form registrasi. Kita akan mengcopy tampilan dari form login ini, kemudian kita akan mengcopy tampilan pada form login ini cara kanan, kemudian copy, kita langsung coba di default package. Kita pastekan pada default package di faktor copy, kemudian kita beri nama dengan register. Kita ubah tulisan login dengan register. Begitu juga dengan button login, kita ubah dengan nama submit. Dan untuk register kita ubah namanya menjadi cancel. Dan untuk variabel namanya kita ubah juga dengan button submit. Itu juga dengan button cancel. Setelah kita mengubah tampilan form registrasi ini, selanjutnya kita menuliskan program pada button submit dengan cara event, action performance. Kemudian kita memodifikasi program yang sebelumnya dituliskan untuk button login, kita ubah programnya dengan Sebelum lanjut menuliskan program, kita menambahkan tabel untuk bagian form registrasi. Sini kita menambahkan sini kita menambahkan tabel dengan nama user, nama kolom yaitu 1, nama kolom yaitu username. Jenis data kita menggunakan captcha yang panjang nilai yaitu 10. Kemudian klik simpan. Untuk tabel akun, kita akan mengubah kolom username menjadi priority dengan cara filter table
akun primary key kolom username. Setelah kita menjadikan kolom username menjadi primary key, lalu kita akan merelasikannya dengan tabel kolom username sebagai foreign key. Tabel user add foreign key kolom username reference tabel akun kolom username. Setelah kita merelasikan tabel akun beserta tabel user, maka tampilan desainer dari database platform akan seperti ini. Kemudian setelah kita menambahkan tabel user, selanjutnya kita akan lanjut untuk program pada bagian submit. Di sini saya telah menuliskan program pada button submit, di mana pada intinya jika kita memasukkan username beserta password pada form registrasi, maka data username dan password tersebut otomatis akan masuk ke dalam database kelontong, ke dalam tabel akun beserta tabel user. Dan jika data tersebut berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kemudian selanjutnya menuliskan program pada button pixel kanan event action, kemudian action performance. Di sini kita memodifikasi program yang sebelumnya dituliskan pada form login, kita ubah new register menjadi new login. Setelah kita menuliskan program pada button submit dan button cancel, kita akan coba menjalankan form register ini dengan cara run, kemudian run project, button register, kemudian kita isikan username dengan adi321 dengan password 12345, kemudian kita klik submit. Maka akan muncul panel pesan yaitu data Anda telah berhasil disimpan. Maka data yang kita masukkan, username dan password ini akan otomatis masuk ke database, yaitu database akun dengan database user. Kemudian kita klik OK dan akan kembali ke halaman form login. Kemudian kita akan coba untuk login dengan data password dan username barusan, yaitu adi321 password 12345. Jadi kita klik login, maka akan muncul panel berhasil login. Maka kita telah berhasil melakukan registrasi beserta login dengan akun yang telah barusan kita buat.
Kemudian kita cek pada database kelontong. Di sini terdapat data yang barusan kita input, yaitu ID1PD321 dan password 1345. Begitu juga dengan pada tabel akun terdapat data ID321. Kita telah berhasil menjalankan program cek toko kelontong, membuat form login, begitu juga dengan form registrasi. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Besar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.